Sompat 13 10 108 dari kelas 2351 KPID Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kali ini, saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Di sini, saya bertugas sebagai Public Relation akan menjelaskan strategi perencanaan pada perusahaan Ricis Victory. Dimulai dari latar belakang perusahaan. Di sini, saya sebagai Public Relation di perusahaan Ricis Victory akan menjelaskan latar belakang mengenai perusahaan kami. Ricis Victory adalah jaringan restoran cepat saji asli di Indonesia, di mana Ricis Victory dikenal dengan menu ayam goreng crispy yang disajikan dengan saus keju yang khas serta saus barbecue dengan berbagai tingkat kepedasan. Konsep unik ini membedakan Ricis Victory dari restoran cepat saji lainnya dan berhasil menarik minat konsumen di Indonesia. Sejak pembukaan gerai pertamanya, perusahaan kami mengalami pertumbuhan pesat dan kini telah memiliki outlet yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, serta telah merambah pasar internasional yang ada di Malaysia. Perusahaan kami terus berinovasi dalam mengembangkan menu dan menjaga kualitas serta kehalalan produk sebagai konsumen utama. Ricis Victory tidak hanya menawarkan makanan lezat, tetapi juga menghadirkan suasana restoran yang modern dan nyaman, menjadikan pilihan favorit keluarga dan anak-anak muda. Selanjutnya, pada perusahaan kami memiliki visi dan misi. Visi kami menjadikan pilihan pertama bagi pelanggan untuk menikmati keju dengan harga yang terjangkau dan pelayanan cepat. Sedangkan misi kami memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan terus melakukan inovasi rasa dalam makanan dengan suasana yang menyenangkan dan suasana yang bersahabat. Lalu, ada sejarah pada perusahaan kami. Ricis Victory didirikan pada 8 Februari 2011 di Paris Panjava Mall, Bandung, Jawa Barat. Ricis Victory dikenal sebagai restoran cepat saji yang menjanjikan menu utama olahan ayam crispy dengan saus keju. PT Ricis Kuliner Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldusari Nabati Indonesia atau Nabati yang telah berdiri sejak 1993. Pada 2008, produk Nabati terdaftar di Badan POM secara bertahap dan 2 tahun kemudian Nabati mendapatkan sertifikat ISO. Lalu, pada Februari 2011, Nabati mendirikan PT Ricis Kuliner Indonesia. Ricis Victory terus bertambah dan semakin dikenal dan digemari oleh masyarakat dengan produk yang beragam seperti burger, donat, mie goreng. Saat ini outletnya telah berkembang pesat di kota-kota besar Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah outletnya mencatat sebanyak 162 outlet. Selanjutnya, adapun tujuan komunikasi. Yang pertama, membangun kesadaran merek. Yang kedua, menciptakan citra merek yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, mendukung kegiatan pemasaran. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Dan yang keenam, menyampaikan informasi produk dan layanan. Yang ketujuh, meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dan yang ke-8, mengelola reputasi merek. Selanjutnya, ada perencanaan intuitif. Yang pertama itu ada target audience, di mana target audience kita adalah remaja dan keluarga, khususnya anak muda berusia 12-24 tahun. Selain itu, kami juga menargetkan keluarga secara umum dan produk yang direncanakan untuk berbagai kalangan usia. Yang kedua itu ada pesan utama. Pesan utama pada perusahaan kami adalah menawarkan pengalaman dan kenikmatan keju dalam kebersamaan melalui jaringan restoran cepat saji Ricis Victory kami. Dengan menu utama ayam crispy dan balutan keju yang memiliki citra rasa yang khas dan sensasi pedas yang berlevel. Adapun metode komunikasi, yang pertama, komunikasi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, media sosial dan platform digital. Yang ketiga, website resmi Ricis Victory. Yang keempat, pelatihan komunikasi internal. Dan yang kelima, strategi komunikasi. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama, menciptakan kualitas produk seperti rasa, varian, kualitas bahan, dan menjaga kebersihan. Yang kedua itu ada pelayanan seperti kecepatan, keramahan, dan kenyamanan. Dan yang ketiga, harga, di mana memberikan penawaran promo yang menarik dengan target pasar. Selanjutnya, ada perencanaan jangka panjang. Yang pertama itu ada tujuan jangka panjang, menjadi pemimpin pasar restoran cepat saji di Indonesia,
khususnya dalam kategori makanan dengan rasa keju yang kuat, serta memperluas jaringan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, ada strategi komunikasi terpadu. Yang pertama itu ada promosi melalui media sosial dengan konten yang menarik dan inovatif. Dan yang kedua, membuat challenge yang melibatkan pelanggan. Yang ketiga, pemanfaatan influencer dan food vlogger. Yang terakhir, penawaran promosi yang menarik. Yang ketiga, pembangunan komunikasi dan event, di mana Richeese Victory melibatkan strategi untuk memperkuat citra merek dan aktif di bidang platform media dan menyelenggarakan event hiburan seperti lomba makan pedas. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan adaptasi. Di sini kami akan melibatkan analisis SWOT, memahami tren konsumen, inovasi produk dan layanan, serta mengelola keuangan yang efektif. Selanjutnya, perusahaan kami akan menganalisis sumber daya manusia. Yang pertama itu ada struktur organisasi sederhana. Peran dan pemilihan sederhana adalah direktur utama pemimpin seluruh kegiatan pada perusahaan PT Richeese Victory. Yang kedua itu ada marketing communication. Yang ketiga, finance and accounting. Yang keempat, quality asuransi atau quality control. Dan yang kelima, supply chain management. Yang kedua itu ada peran dan fungsi sumber daya manusia. Di perusahaan Richeese Victory, kami sangat krusial dalam memastikan operasional restoran berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan baik kepada pelanggan. Sumber daya manusia di Richeese Victory tersebut, baik yang bekerja di dapur, kasir maupun di bagian pelayanan, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk, kebersihan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada penguatan internal. Richeese Victory berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan standar kualitas produk. Richeese Victory melakukan pelatihan karyawan, baik itu tingkat outlet maupun kantor pusat, untuk menjaga kualitas layanan dan produk. Selain itu, kami menetapkan sistem keamanan pangan yang ketat dan melakukan audit kualitas secara berkala untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk. Yang terakhir, ada pemanfaatan feedback konsumen, di mana kami akan menggunakan berbagai saluran termasuk media sosial, ulasan online, dan survei untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan. Feedback ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan pada menu, pelayanan di gerai, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, ada kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Yang pertama itu ada kekuatan pada perusahaan kami. Yang pertama itu menyediakan menu yang berbeda dengan fast food lainnya, keunikan pada saus keju dan level pedas. Yang kedua itu ada produk kami yang asli dari Indonesia. Yang ketiga, tidak menyediakan minuman bersoda. Yang keempat, promosi paket pelajar setiap Senin sampai Jumat pukul 10 hingga 5 sore. Adapun kelemahan pada PT Richeese Victory, yang pertama itu varian snack dan menu serta minuman masih sedikit. Yang kedua, kurang memberikan value kepada customer. Yang ketiga, kurang menyediakan fasilitas anak seperti tempat bermain, hadiah anak-anak, dan paket untuk anak. Dan yang keempat, target pasar usia 16-22 tahun atau pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, peluang pada perusahaan kami. Yang pertama, adanya aplikasi GrabFood dan GoFood. Yang kedua, populasi kaum pelajar atau milenial menjadi peluang besar. Yang ketiga, mengutamakan perkembangan teknologi dalam segi pelayanan dapat memuaskan konsumen. Yang terakhir, ancaman pada perusahaan kami. Yang pertama, pesaing yang meniru makanan Richeese. Yang kedua, produk pengganti sangat banyak. Yang ketiga, pesaing harga yang sangat ketat. Yang keempat, perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir, merubah kebijakan GrabFood dan GoFood. Itulah tadi penjelasan mengenai strategi komunikasi dari PT Richeese Victory. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.